Minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Wasbir sabaran jamilan innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-ihni. Wala yas'alu hamimun hamima. Yubashsharunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibanihi. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi. Wa man bil ardi jami'an thumma yunji. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Inna ta'ala jawabun karim malikum barra'ufur astaghfirullah inna huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amihi dahirati wa batinah fatiman wa hadisan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma
wa qul lahuma qawlan karima wa khfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-ayah. Santriwan, santriwati yang kami banggakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang sejuk ini. Kita sudah ada di dalam Baitullah, rumah Allah. Masjid ini adalah rumah Allah. Saya tidak yakin kalau seandainya kalian di rumah bisa seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa. Jadi jarang orang yang bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Padahal amalan yang paling disukai oleh Allah adalah sholat yang dikerjakan di tepat waktu. Bahkan dalam riwayat yang lain, awali waktiha. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waktiha, ay bi awali waktiha. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah itu? Nabi menjawab, dengan doa mengono kakak kelasmu, adik kelasmu, kancamu. Saya salam ke kiri kasih dilunggup. Ketika saya salam ke kanan, saya tidak bisa melihat. Setelah ke kiri, kalian dilunggup. Diri itu kami putih. Siapa kami putih? Siapa yang bajunya putih mau ke dilunggup? Naudzubillah, itu bahaya. Salat dalam keadaan ngantuk itu larangan. Tahu larangan? Di mana? Larangannya di mana? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu larangan. Tidak boleh salat dalam keadaan ngantuk. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seseorang sedang dalam keadaan sholat dan di saat itu sedang ngantuk, lebih baik kamu batalkan sholat kamu, tidur dulu. Ya, kalau subuh tidur bangun jam berapa, Pak? Karena bisa jadi doa kamu itu akan merusak dirimu sendiri. Jadi mungkin Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, matane ngantuk beluara. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Bisa jadi perkataan kamu dalam berdoa itu bisa merusak diri kamu sendiri karena tidak konsen. Makanya di saat sholat itu jari-jari dalam keadaan segar bugar, jangan sampai ada yang ngantuk. Anak-anak, mari sejenak kembali kepada ayat yang saya baca. Wa qadha rabbuka. Wa qadha itu apa ya? Wa qadha tahu mananya? Wa qadha rabbuka, amara rabbuka. Tuhan kamu telah memerintahkan kamu Allah ta'budu, bahwa kamu sekalian tidak boleh menyembah illallah kecuali hanya menyembah Allah satu. Wa bil walidaini, dan Allah memerintahkan kamu
untuk berbakti kepada kedua orang tua. Babil walidaini ihsana. Allah memerintahkan agar sebagai selaku anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya yakin orang tua kalian masing-masing berharap kelak kalian bisa menjadi orang yang mumpuni, orang yang paham di dalam agama, ya. Sehingga kalau sudah paham dalam agama, insya Allah kamu akan menjadi orang yang baik, sesuai dengan misi pondok. Visi dan misi pondok, bagaimana, apa visinya? Membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Untuk bisa menjadi orang yang berakhlakul karimah tidak bisa disulap. Harus dengan belajar. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang bisa takut kepada Allah adalah orang yang tahu. Ulama itu jamak daripada alim. Jadi tidak bisa marah-marah jadi. Makanya bagaimana untuk mewujudkan bakti kepada orang tua kalian masing-masing? Kalian harus belajar yang sungguh-sungguh sehingga kelak, ya baik sekarang tidak menunggu kelak ya, mendoakan kedua orang tua. Saya ingat ya, dulu ada santri pindahan dari Jakarta karena orang tuanya kerjanya pindah di Surabaya, daerah Surabaya, jadi anaknya ikut pindah dibawa ke pondok. Ya maklum karena biasa hidup di kota, mungkin lingkungan itu juga pengaruhnya besar. Namun tepat orang tuanya membawa anaknya ke pondok, apa yang terjadi? Nah, sementara ibunya belum bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan pondok, dia masih terbawa oleh lingkungan kota. Begitu mamanya, mama atau umi atau mbok menjenguk putranya, langsung mamanya dimarahi oleh putranya. Maaf, kalau mama masih berpakaian seperti ini, mendingan mama jangan jenguk saya. Malu-maluin. Meremai rek. Ada wong ngomong kok merem. Ngono ana wong ngomong iku cek paham. Wong melek gorong karuan paham omongane mek turu. Ngene ngaji sekolah barang iku antara otak, mata, hati. Ya, ini harus fokus. Di rumah ini ustadz sing ngomong, ustadzah sing ngomong, sapa ae lah. Kalau kalian memperhatikan, makanya yasma'u udunaya wa angduru ainaya, kedua mataku melihat, kedua telingaku mendengar. Insya Allah bisa sambung. Kalau kamu mengantuk, bagaimana bisa sambung? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi.
Allah tidak pernah menjadikan satu orang laki-laki dengan mempunyai dua buah hati. Satu orang satu hati. Jadi Nabi semotone ngantuk hatinya gak mikir dia nak kanjeng Nabi. Nabi turu itu pada karo melek. Ru'yan Nabi wahyun, ngipine Nabi ku wahyu. Allah. Sudah berapa turu tok. Jadilah kalian semuanya ya sabun nasa'a bi ibadatillah. Sabun nasa'a bi ibadati rabbik. Jadilah pemuda-pemudi yang semangat tekun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi pemuda-pemudi yang melempem kayak kerupuk kena angin, copot alat. Gimana kalian bisa menerima pelajaran kalau mata kalian terpejam terus? Ya mungkin itu sekilas mukadimah. Sekarang diperhatikan betul ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin ayat 2 ya. Minallahi saking Allah dzil ma'ariji kang duweni tangga. Tangga itu ondo itu. Lil kafirina laisa lahu tabiun. Saya ulang kemarin ya ayatnya. Ada orang yang minta agar Allah mendatangkan azab. Padahal kalau azab itu datang tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar. Di mana azab itu datang minallah. Datang dari Allah. Entah apa bentuknya, puting beliung. Dalam surat 67 ayat 16-17 A'amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Balik ya. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiban fa satalamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman? Artinya jangan sekali-kali merasa aman. Man bisama terhadap orang yang ada di langit. Jika tiba-tiba Allah menurunkan batu, hujan batu, kalau zamannya Nabi Lot, hujan batu. Sekarang Allah mengirimkan puting beliung. Puting beliung itu apa sih? Angin apa? Angin topan. Angin topan. Angin yang merusak keluar dari bawah kentaut. Angin topan itu apa? Puting beliung itu angin yang beku ya. Angin dibekukan oleh Allah sak. Ujungnya runcing menjulur ke bawah. Itu kalau kena apa saja hancur, masuk ke dalam hidung kamu, hidungmu ledek. Jangan ngantuk wes. Masuk kejeduk, naik hancur. Bueng-bueng bangunan itulah yang dimaksud dengan khasibah.
Satu. Ataukah kamu merasa aman kepada orang yang ada di langit jika tiba-tiba Allah menenggelamkan kamu di perut bumi? Ya, entah ini benar atau settingan saya tidak tahu ya. Ada seekor hewan menghadang kendaraan yang berlaju. Seakan-akan hewan itu tahu apa yang akan terjadi. Menggonggong di depan mobil, menggonggong terus sehingga sopirnya berhenti. Ternyata di depan sana tanah longsor. Akhirnya sopirnya turun merangkul hewan tersebut, seakan-akan dia bersyukur. Semuanya bisa terjadi kalau Allah mengendaki. Makanya tidak boleh kita merasa aman. Surah 7 ayat 9, 7, 9, 8. Afa amina al-qura ayatiyahum basuna bayatahu wa hum naimun. Afa amina al-qura ayatiyahum basuna dukahu wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa merasa aman dari bencana yang datang dariku di waktu duka, di mana mereka sedang bermain-main? Azab itu bisa datang kapan saja dan bisa bentuk apa saja. Ada orang main sepak bola, sambar petir layar amblas, liane nggak kena. Makanya itulah kenyataan dari firman Allah dalam surat 9 ayat 51. Apa ini apal mangga. Ayo siapa yang nggak apal? Alhamdulillah apa masih. Karena saya ngaco nih, berarti apa kabeh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Nah, kuncinya dua maulana. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami. Artinya musibah apapun tidak akan menimpa kami, melainkan jika Tuhan telah menentukan kalau musibah itu akan menimpa kami. Malah orang berarti nomor planet matanya highlighted sekali. Ayo malah wa maulana, ini kuncinya ya. Wa maulana, dia Allah adalah pelindungku. Nah, maksudnya apa? Kalau saya memahami ayat ini, agar kita tidak terkena musibah, hendaknya kita mendekat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sebagai orang yang beriman, hendaknya selalu bertawakal kepada Allah. Kembali kepada surat Al-Ma'arij, minallahi dzil ma'arij, yang mana azab itu datang dari Allah yang mempunyai tingkatan, mempunyai tangga. Ta'uju munggah sapa al-malaikatu, pira-pira malaikat, waruhu lan malaikat Jibril.
ilahi maring Gusti Allah fi yaumin ing dalem dina kana kang ana apa miktaru ukurane dina kira-kirane dina khamsina alfasanatin 50.000 tahun. Bayangkan azab yang datang dari Allah yang mempunyai tangga, yaitu di hari yang kadar ukuran hari itu nanti sama dengan 50.000 tahun. Ini diartikan hari kiamat, satu hari kiamat itu sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kalau di hari akhir nanti, wa inna yauman inda rabbika, ya ini bawa alam ya, tepatnya seperti apa ayat itu. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan hari yang pertama yang diciptakan oleh Allah, satu hari itu sama dengan 1000 tahun sekarang. Satu hari yang pertama dulu sama dengan 1000 tahun. Ada yang menerjemahkan satu hari di hari akhir nanti sama dengan 1000 tahun di sini. Adapun kiamat, satu hari di hari kiamat itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi proses hisab di hari kiamat itu lebih lama daripada hidup kita di dunia. Wong nang kuburane luwih suwi timbang urip ing donya. Bangun dari kubur di kiamat sik suwe maneh. Terus di akhirat. Jadi kita masih menghadapi bermacam-macam tahapannya. Makanya Allah berfirman wal tangdur nafsun ma qaddamat li ghatin. Hendaknya setiap manusia memikirkan bekal untuk hari esok. Sudah punya persiapan apa untuk hari esok? Hari yang sangat panjang, hari yang tidak ada batasnya. Bukan hari esok berarti Rebu. Hari esok setelah mati. Karena hidup setelah mati itu adalah hidup yang sebenarnya. Nabi pernah menyanyi. Siapa yang hafal nyanyiannya Nabi? Ayo, siapa yang hafal? Tiap. Hafal enggak? Tak buruin hafal. Yo, saku kandel. Gue sini apa? Oh, tisu. Tuh. Apa enggak? Allahumma la aisa illa aisul akhirah faslikil ansara wal muhajirah. Allahumma ya Allah la aisa, tiada kehidupan illa aisul akhirah, kecuali kehidupan di akhirat. Di dunia itu bukan hidup yang hakiki ya. Lo kok merem aja kan? Meleah. Coba dibuka matanya, coba buka lebar-lebar matamu itu. Buka matanya, bukan mulutnya. Kalau mulutnya ditutup ya tolong, kalau menguap itu ditutup. Sering terjadi kasus angop gak ditutup, gak kembali, mangap terus.
Ada seorang cewek dibawa ke rumah sakit gara-gara gak bisa mingkem. Angkat terus. Makanya Rasulullah mengajarkan apabila seseorang menguap, tolong ditutup semampunya. Pakai telapak tangan, atau pakai jari. Nutup angkat pakai jari. Saya gak apa-apa. Jadi kalau kamu tutup, setan itu ngersulo, sialan. Karena setan berharap ketika kalian menguap itu bersuara. Sebentar lagi bunyi lagi tambah bater. Apa kata Nabi? Idza qalaha dhaqiqas syaitan. Apabila seseorang menguap mengeluarkan suara, setan tertawa. Tambah teman guyune. Itu yang diharapkan oleh setan. Makanya Nabi menganjurkan apabila seseorang menguap tolong ditutup. Bahkan bersin itu aja Rasulullah kalau bersin ditahan suaranya. Ditahan. Mas, aku ngomong gua anggap apa cerek. Ada ngomong tinggal ngantuk. Tolong ya, sekali lagi diperhatikan, belajar memperhatikan. Kemarin kan sudah saya beritai. Saya dulu waktu mondok di dalam saku saya itu ada minyak angin, vacuum oil. Terus muncul minyak angin cap kelang, itu agak manis, daunnya harum. Manis harum. Jadi kalau sudah ngantuk berat, saya oleskan di bawah mata saya, kedua mata saya, lalu saya buka. Wis gak semerem wis. Keluar air mata. Kamu ngaji belum sampai 1 jam merem. Zaman waktu saya mondok itu belajarnya sampai tidurnya itu waduh karena tidur paling suwe ya gak 3 jam mungkin. Siji loro telu ya. Wis ditamekno maneh. Jam 12 ket mari salat Isya. Mari langsung turu, siji loro telu, jam 3 dibuka maneh ngaji sampai subuh. Sopo sing gak ngantuk? Ya itu memang salah satu upaya saya supaya bisa menerima pelajaran, maka kadang-kadang saya pejamkan mata saya, kalau saya oles minyak angin di atasnya sini, lep, melek. Sekarang ngantuk, metu loh kaya hadis itu, ya aku jangan ngantuk. Kamu ngantuk, kamu teruskan. Wasbir monggo sabar sira Muhammad. Sabaron jamilan ya, bukan jamilah. Sabaron jamilah. Wasbir monggo sabar sira Muhammad. Sabaron jamilan kelawan sabar kang bagus. Sabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sabar itu kedengarannya mudah ya. Nah, saya cerita, tolong diperhatikan betul nih ya. Dulu ada seorang wanita
Wanita itu cewek yang kehilangan salah satu keluarganya, mati maksudnya. Namun ceritanya itu simpang siur, artinya ada yang mengatakan itu anak satu-satunya meninggal. Jadi merasa susah, nangis sampai elek. Ada lagi yang menceritakan suami satu-satunya, suami satu-satunya. Terus kira. Ada lagi yang beranggapan salah satu dari keluarganya. Walau alam mana yang benar. Karena merasa susah ditinggal mati keluarganya atau ditinggal mati anak satu-satunya, dia merasa susah, nangis terus. Tidak hanya sewaktu jenazahnya ketika masih ada di rumah, sudah dibawa ke makam, dimakamkan, dia ada di atas makamnya nangis terus. Tanpa sepengetahuan wanita itu, karena nangis sambil memejamkan mata, cangkemnya sing dibuka, ngomel-ngomel. Nabi mendekatinya sambil berkata, ya Fulana, istiri wal takasibi, inna lillahi ma'akhwadha wa ma'ata, wa kulun indahu bi ajalin musamma. Wahai Fulana, wahai si A, si B, sabarlah dan berharaplah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Semua yang memberikan Allah dan sekaligus yang mengambilnya Allah. Dan setiap manusia itu sudah ada takdirnya masing-masing. Wanita itu tidak melihat, namun dengar. Langsung mulutnya dibuka, ilaika ani, pergi dariku. Innaka la tusibu ma usibu. Zaman enak gak ngalami kaya aku. Coba gak iso ngomong. Nabi pergi pulang pergi. Ternyata ada sepasang mata yang memperhatikan. Apakah bertanya, apakah memberitahu? Tuh, kalau bertanya mungkin gitu ya, tidak ada keterangan rinci. Tuh, dibilangnya apa tadi oleh Nabi? Betapa terkejutnya wanita itu. Apa? Nabi, loh, ibu ini bagaimana sih? Didekati Nabi tidak tahu. Dia merasa berdosa, merasa bersalah, langsung berdiri menuju ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, atubu ilallah wa Rasul. Tanya Nabi, kula tobat datang Allah dan Rasul. Ngapun kanjeng Nabi, kula wau boten sumerep. Nggih pun kula sabar. Apa kata Nabi? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu di saat menghadapi masalah atau kejadian yang pertama. Bahasa kita, kamu sudah kaset. Kok mang kok tak kandani sabarmu diterima. Saya mengangguk sambil mengantuk. Fasbir sabran jamilan, sabarlah Muhammad dengan sabar yang baik. Karena sabar adalah salah satu syarat untuk mendapatkan surga. Apa layaknya? Ya, siapa yang hafal ayatnya? Kabar.
Surah 3 ayat 142. Apakah kalian merasa yakin bahwa kalian masuk surga? Karena belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa pula orang-orang yang sabar. Jadi bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam bersabar, bersungguh-sungguh dalam beramal dan seterusnya. Ya, anak-anak mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.